Sekarang seperti apa tapi? Sekarang low risk investment. Dari 100% Andrew punya. Sekarang ya, mungkin kripto itu 103 ya. Gedenya di saham IHSG. Ya. Apa aja sahamnya? Oke. Kita balik lagi ke podcast ini sudah berapa tahun ya? Dua tahun ya. Jadi udah 2 tahun. Dulu gue banyak belajar, terus diajakin sama Bro Andrew bergabung jadi partner di HW. Sekarang sudah jadi partner ya. Jadi kita podcast lagi kali ini. Ya. Waktu itu gue sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang gue belum sempat tanyain. Jadi teman-teman tuh banyak banget yang di sini yang nonton gue itu pengen belajar dari praktisi, dan gue jarang banget loh undang podcast. Hampir gak pernah ya. Iya. Kalau bukan praktisi gue malas biasanya. Iya. Kalau yang buka-buka kelas gue malas ya. Nah, ini mungkin gue mau klarifikasi dulu nih. Ada yang nanya kemarin. Soalnya gue sempat lihat di TikTok kan, lo bahas bisnis kan. Ada yang ngomong gini, ini orang mah jualan kelas bisnis gitu kan. Iya. Kalau udah kaya, kan lo emang ada sempat buka kelas kan? Enggak pernah. Enggak, ngisi di kelas orang. Diundang di kelas orang. Diundang jadi pembicara kan? Pembicara, dan itu biasanya juga belum tentu dibayar kan sebenarnya. Enggak dibayar, dikasih kaos. Oh, dikasih kaos ya. Enggak dibayar. Jadi orang bilang, kalau udah kaya kok ngapain gitu? Mau jualan kelas gitu. Iya, enggak lah, ngajar ya supaya buka mindset orang yang merasa gini loh. Itu yang mengusik saya itu gini, mengusik gue itu gini, Tim. Ada orang merasa udah kerja keras kok nggak kaya-kaya. Itu gue pengen buka mindsetnya. Lu kerja keras beneran nggak? Terus ada juga orang yang merasa gini, gue itu harus kaya. Apapun yang terjadi gue harus kaya. Pokoknya gue harus. Gue pengen punya ini, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen rumah segini. Nah, gue pengen usik otak dia. Lu beneran pengen atau ngomong di mulut doang? Itu yang pengen gue ganggu dia. Lu beneran mau kaya atau enggak gitu. Iya. Tapi kenapa lu mau kenal? Karena gini, banyak yang mungkin nggak kenal lu. Kan banyak gue dengar sebenarnya podcast lu banyak nanya surface level lah. Dia nanya di atas karena nggak benar-benar kenal lu kan. Gue kenal lu udah lumayan lama kan. Dan gue tahu lu orangnya sangat attention to detail gitu. Lu ngitung. Jadi kalau buat yang nggak tahu, Andrew ini otaknya kayak kalkulator. Kalian kasih angka itu cepat sekali dia itu. Genius lah. Lu pasti bikin personal brand ini ngitung pasti. Nggak mungkin lu sekedar suka-suka kan. Gue tahu lu orangnya bukan ngelakuin sesuatu tuh pasti ada tujuannya. Oh, kalau personal branding Andrew Susanto? Kenapa? Karena banyak orang gini, punya duit kayak lu, harusnya ngumpet. Iya, kalau personal branding ini nggak sengaja, Tim. Ini nggak sengaja. Awalnya kan dari Bang Hotman yang ngepost. Terus otomatis jadi followernya Bang Hotman itu waktu itu sampai awal-awal itu mungkin 50-60% followernya Bang Hotman doang, penasaran doang. Oh ya, gue tahu yang dibilang triliuner. Awal waktu di Instagram tuh 50.000 pertama lah itu Bang Hotman gitu. Terus iseng-iseng saya ngepost apa yang saya ajarkan ke karyawan saya. Jadi itu doang. Saya nggak pernah bikin. Kalau diperhatiin, saya nggak pernah bikin konten. Jadi kamera bikin konten ngajar tuh nggak pernah satu kali pun. Sekali pernah waktu itu. Sekali doang waktu itu pernah. Terus saya nggak nyaman. Jadi pada saat ngajar, kayak waktu itu kelas jadi pembicara, saya mau sekalian aja direkam. Jadi bukan cuma murid doang. Jadi yang murid itu bayar, Tim. Waktu itu yang waktu saya ngajar tuh bayar 149.000 bayar tuh. Jadi harusnya yang nggak bayar kan nggak dapat. Karena gua nggak dibayar, gua post ulang, bodo amat gitu. Oh, ngerti, karena lu nggak dibayar sebagai pembicara, kalau lu keluarinnya gratis. Dong, terserah gua. Jadi kan waktu itu mungkin yang dengerin 1.000-2.000 orang gitu ya. Gua post ulang yang lihat 100.000. Nggak bayar, bodo amat, orang gua nggak dibayar gitu. Jadi gua nggak bikin konten gitu. Yang itu aja. Nah, gua ada satu orang ngamerain gue suruh potong-potong, gue share aja. Tapi fungsinya share itu tuh apa gitu buat seorang Andrew itu? Ngapain gitu? Orang pasti kan nanyanya ngapain kan? Seneng ngajar jadi gemes sama orang-orang yang bilangnya doang itu mau kaya tapi nggak ada usahanya. Tapi dia bilang aku udah usaha, udah apa? Itu loh, aku pengen buka mindsetnya. Sebenarnya kamu beneran sudah belum? Kamu sebenarnya memang bener kamu sebelum mati harus kaya belum? Jangan-jangan enggak loh. Kalau enggak jangan dipaksain. Itu loh yang aku pengen buktiin ke orang itu. Seneng aja gitu. Dan gini, sebenarnya gue dari dulu mainin game sosial media ini kan sebagai strategi kan sebenarnya. Gue juga kalau di posisi lu waktu itu gue sempat mikir kayak ngapain gue main sosmed. Kenapa gue ada pro kontranya nggak justru dengan buka gitu loh Andrew Susanto di depan sosial media. Jadi baik secara bisnis ada plusnya, negatif atau gimana? Pertimbangannya apa? Kalau secara bisnis nggak ngaruh, untuk Gadais nggak ngaruh.
nggak makin rame juga nggak makin sepi. Ya adalah ngaruh yang orang bilang kok barang saya kelelang kok. Iya. Adalah beberapa saya capture udah ambil aja. Udah ambil aja. Gitu. Dikit lah paling nggak nyampe 10, nggak nyampe 5 bahkan orang gitu lah. Itu nggak ngaruh lah, hitungannya nggak ngaruh. Secara Sinar Mutiara mungkin yang reseller mungkin adalah beberapa orang yang terinspirasi terus nyoba. Jadi reseller lu. Jadi reseller. Nah, apakah itu strategi itu enggak? Apakah itu strategi? Nggak ngaruh. Sekarang reseller Sinar Mutiara mungkin ada 1.000 lah, 1.500 reseller. Ya mungkin gara-gara ini mungkin nambah 20-30 orang. Kalau dibilang ngaruh ya ngaruh, tapi sedikit banget gitu. Oke, jadi memang karena harganya lebih murah di sana dibanding tempat lain, ya semua orang otomatis ngambil ke sana sendiri gitu kan? Iya, taunya bukan dari gua gitu loh. Oke. Taunya dari mulut ke mulut. Gitu. Maksudnya ini paling murah nih Sinar Mutiara nih, ngambil dari sini. Tahu ya mungkin dari mulut, ya tahu lah orang. Oke. Bukan karena lihat konten gua terus jadi tahu, ya mungkin cuma 20-30 orang itu yang jadi tahu, atau bahkan yang sudah jadi reseller baru tahu gua gitu. Nggak terlalu ngaruh. Ngaruhnya di yang tadi bilang gue ada passion untuk ngajar. Jadi karyawan gue aja gue ajarin semua dari A sampai Z itu gue ajarin. Terus ada yang ngasih ide, alangkah baiknya yang lu ajarin ke depan lu 15 orang ini dipotong-potong, di-share ke orang. Jadi yang lihat, yang denger bukan 15 orang doang, tapi bisa 100.000 bahkan bisa 1 juta. Tanpa gue keluar effort sama sekali. Effort gue cuma gaji 1 karyawan doang. Yang video dan motong. Tapi hasilnya dari 15 bisa jadi 100.000 orang yang denger. Gini, lu kan punya karyawan banyak sekali kan di PGI, ya kan. Nah itu ada dampaknya nggak antara personal brand yang lu bikin sama karyawan tuh kenal lu seperti apa? Oh iya. Apakah emang ada strateginya di sana? Jadi karena jadi tahu, oh ini bos gue loh gitu. Iya benar. Itu ada sih kalau itu. Atau jadi banyak minta kasbon gitu. Ini karena bos gue kaya nih. Atau malah negatif begitu? Yang kasbon yang tanda tangan bukan gue, jadi nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ada efek, ada beberapa yang jadi mau kerja ikut pusat gadai karena lihat gue gitu. Jadi kepengen sering ketemu supaya turun ilmunya gitu. Paham. Jadi lu bisa recruiting talent lah. Iya, rekrut talent lebih gampang, cari PA gitu lebih gampang. Itu jadi lebih gampang. Bikin tim lu gampang. Jadi tinggal posting dapat CV-nya bagus-bagus gitu. Itu dapat. Itu ada. Ada sih. Itu sih sebenarnya itu personal brand itu yang paling hebat sih. Karena itu juga yang gua kaget. Dulu gua kan pakai headhunter dulu kan. Sekarang nggak perlu. Tinggal Instagram story, gue butuh data saya di sini, langsung pasti ada orang. Tapi nggak direncanakan waktu awal, tujuannya itu tuh nggak tahu kita bahkan udah sampai titik ini nyoba baru tahu gitu. Nggak ada rencananya sih waktu personal branding. Tapi lu pernah risih nggak? Lu kan sebagai pengusaha kan. Pernah nggak dikenal orang gitu di mall karena atau udah lebih sering risih nggak lu? Misalnya lagi jalan di Senayan gitu. Risih. Soalnya orang-orang itu kalau kayak kita, kayak lu juga ya, kan kalau ke mall bajunya biasa ya, beda sama influencer itu kan bajunya mentereng kan. Jadi orang tahu gitu, oh ini itu. Kalau kita itu orang masih ngeliat, ini bener gak sih itu? Ragu ini dia. Bener gak sih Andrew? Ini bener gak sih Timothy? Jadi orang jadi ngeliatin terus kan. Jadi bukan langsung nyapa. Gak paham. Ngerti kan? 50-50, ini bener gak sih ini Timothy? Ini bener gak sih Andrew? Jadi yang ngeliatin terus ngomongin teman, itu bener gak sih? Jadi kita jadi risih diliatin. Kayak gitulah. Jadi itu negatif ya dari negatifnya itu sih. Nah kita mungkin masuk ke awal-awal PGI, di mana orang kan semua tahu lu bikin dari satu ruko kan. Tapi di setiap bisnis orang yang gue tahu yang besar, itu biasanya mereka ada semacam turning point yang mereka pikir, oke, ini bisnisnya bisa besar. Karena nggak mungkin lu bisa fokus dan konsisten kalau lu nggak tahu ujung dari bisnisnya kan biasanya. Betul. Ada mimpi besar dari bisnisnya. Nah itu apa yang lu lihat dari PGI itu? Apakah ada contekan yang lebih besar? Ada pegadaian lain yang lu contek gitu atau gimana? Oke. Cerita dari awal nih Tim. Jadi tahun 2006 lulus kuliah, belum lulus kuliah, masih tugas akhir, bahas tentang pegadaian sama koperasi simpan pinjam dalam segi hukumnya, aspek hukumnya. Terus buka pertama kali, itu konotasinya negatif. Jadi konotasinya negatif karena saya kan hukum kan, sarjana hukum di UPH. Dibilangnya gini, kok nggak jadi pengacara? Teman-teman saya semua keren Tim, jadi pengacara, masuk di HHP, keren-keren lah jadi pengacara. Si Andrew jadi rentenir katanya. Itu dulu. Rentenir, lintah darat, buka gadai dia. Gadai apa? Handphone. Nah, emang handphone bisa digadai, diketawain orang. Jadi setiap ketemu gadai handphone diketawain orang. Kok lucu? Kamu lulusan UPH hukum kok malah jadi rentenir katanya. Banyak banget yang ngatain saya dulu. Itu awalnya.
Karena justru dikatain orang. Enggak, bukan karena enggak, ini cuma cerita. Wah, awalnya dikatain orang, terus yang membuat saya tetap stay di bisnis itu saya survei. Oke, dari 100 nasabah yang terbantu berapa, yang marah berapa? Ternyata yang terbantu itu di atas 90%. Yang terima kasih itu di atas 90%, dan saya rasain sendiri. Saya lihat sendiri. Dia terbantu. Jadi itu yang membuat berarti bisnis ini bisa besar. Karena orang terbantu. Yang marah, yang merasa keberatan itu sedikit sekali, di bawah 1%. Pasti tetap ada sih, tapi yang keberatan, yang marah, barangnya terlelang mungkin, terus gak bisa bayar jasanya, kira-kira gitu, itu di bawah 1%, 0,1, gak nyampe bahkan. Lalu kan sebagai ibaratnya pionir ya di bidang gadai. Pionir banget ya. Nah itu, tapi siapa yang lu look up to gitu? Bisnis apa yang lu lihat? Karena kan Gojek kan ada Uber gitu buat dia contek stylenya gimana. Biasanya hotel di sini juga punya yang international hotel yang bisa dicontek kan, style manajemen ya. Nah PGI ini ngeliat siapa gitu? Awal gak ada. Karena di global kan sebenarnya pegadaian tuh bukan bisnis yang ada yang kayak level Zara-nya gitu. Kalau fashion orang mau jadi Zara gitu. Tapi nggak ada kayak Zara-nya pegadaian kan di global kan. Dan itu cuma sangat segmented di Asia, Southeast Asia lah, bukan Asia. Ya, Filipina sih. Yang paling major Filipina. Iya. Cuma kalau sekarang kalau bilang pegadaian siapa yang dicontek, lihatnya BUMN, Pegadaian Hijau. Iya, yang hijau. Dia 5T loh. Untungnya 1 tahun. 5,5T tahun ini targetnya. Iya. Net income. Kalau dia bisa sebesar itu berarti emang bisnis ini menarik. Nah, dia kan tapi nggak main handphone. Yang hijau ini kan mainnya emas. Nah, gue sekarang main emas. Tahun ini gue main emas. Kenapa? Strategi. Kita kan kemarin bahas kayak strategi handphone kan. Sekarang kenapa pivotnya di antara emas sama handphone? Karena yang hijau setahu gue itu nggak main handphone. Karena jadi handphone kan kecil kan tiket size-nya kan. Iya. Hijau itu main emas 99%. 5,5T ini dari emas kan. Iya. Berarti PGI bakal pivot ke emas. 1 tahun ini udah buka emas. Udah mulai terima emas. Bahkan nanti tanggal Desember ini, tahun ini. Iya. Saya memberikan ke loyal customer PGI 8.000 keping emas. 8.000? 8.000. Bisa masuk muri ini lagi diajuin. 8.000 tuh berarti 8.000 juta dolar. 8.000 gram berarti. 8.000 gram emas. Belasan M. Ya. Buset. Mau? Lu mau? Ke loyal customer. Serius lo? Iya, untuk loyal customer PGI yang gadai sebelumnya kan masih elektronik. Kita mau pivot ke emas. Nah, lu dengar tuh. Ini orang kaya beneran nih. Bagi-bagi emas belasan M. Ya. Alfian mau jadi customer? Jadi karena ini ulang tahun PGI ke-18 dan saya mau pivot dari elektronik ke emas. Oh, berarti semua influencer yang suka bagi-bagi kalah dong nih. Kalau Andrew sekali bagi-bagi kalah nih. Kalau bagi Salim, iPhone kayak kurang ya. Kalau Willy Salim kan iPhone. Kalau Andrew baginya emas. Oh, oke. Jadi berarti emang strateginya ya mau pivot ke sana ya. Mau pivot karena lihat Pegadaian Hijau. Saya dulu gini. Gue dulu gini Tim. Kalau meeting sama gadai-gadai hijau gitu ya. Iya. Gue berasa keren dulu. Wah, gue keren gitu kan. Sekarang gue tahu. Setelah gue pelajarin bukunya, gue ketemu dia sekarang nunduk Tim. Nunduk karena udah tahu isinya ya. Wah gila, ngeri banget ternyata. Tapi kayak gitu waktu itu divaluasi di berapa ya? Kan dia diakuisisi kan sama BRI ya? Iya, dia di PER 20 waktu itu. Itu tapi BUMN memang BUMN dari awal? Sama, BUMN dimakan BUMN. Kantong kiri, kantong kanan lah. Baru kan 2020an ya di akuisisi full sama BRI. Diakuisisi full kan? Ya, PER 20. Jadi strategi PGI dia akan evolve lah, dia akan berevolusi jadi seperti yang hijau. Nah, tapi ada target nggak lo sendiri dari PGI untuk ke depannya di acquire? Kepengen targetnya sih kalau lihat dari Pegadaian Hijau buat dapat kayak PI 20 gitu, menarik ya? Atau gini, atau itu lu mau jadi bisnis yang family bisnis atau lu yang lu pegang sampai sekarang family bisnis dulu, mikir itu dulu lah. Nanti kalau ada tawaran itu bonus lah. Jadi sekarang memang beneran mikirin buku dulu lah. Kalau dia bisa 5,5 tahun, ya mungkin perkiraan saya, hitung-hitungan saya, kalkulator saya 6-7 tahun lagi udah harus bisa sama sih. 6-7 tahun lagi, berarti harus bisa sama. Tapi kan berkembang ya. Nah, itu lu bagaimana bisa punya keyakinan bisnis seperti itu? Karena kan bisnis kan itu game untuk kita redeploying capital kan sebenarnya. Gimana cara kita putar capital yang lebih besar lagi? Dan itu lu mesti grow at a faster rate berarti kan? Iya. Di atas 50% tahun ke tahun kan itu berarti?
Ya, targetnya? enggak, 30 masih oke sih, harusnya masih 30 bisa. tahun ke tahun. 30 tahun ke tahun masih oke, dengan catatan penambahan produk kan soalnya. Ya, tapi kan itu bukan hal yang mudah untuk di-achieve sama banyak bisnis di dunia kan, even Apple pun kesulitan kan untuk sampai grow level 30% itu. Oh iyalah, kalau Apple udah too big ya mungkin. Iya. 30 dia waduh gila Pusing. gede banget. Cuman ya harusnya kalau lihat kan harusnya kita kan ada nyontek. Dia bukunya dibuka loh. Ya. Kita kan buka bukunya dia itu kan udah lihat buku ceritanya dia, cara dia cari duit kan ada itu. Ada. Yes. Tinggal buku lu, terus bukunya dia, lu upload di ChatGPT. Gue mau jadi kayak gini dalam waktu 7 tahun, gue harus ngapain aja kan keluar. Jadi kasih tahu ya. Oke. Jadi lu memanfaatkan juga berarti ChatGPT ya. Sekarang gue tuh sering loh. Oh, ya kan? Harus sih. Harus. Mau capek ulang tahun aja di grup aja pakai ChatGPT lu kan sekarang. Ya. Harus sih. Semuanya harus. Aneh sih kalau orang nggak pakai ChatGPT ya zaman sekarang ya. Oke, jadi harus pakai sih. Wajib pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam untuk belajar terus ya. Tidur, bangun tidur ChatGPT terus. Oke. Sangat membantu sih. Sangat membantu untuk lu progres belajar nih. Banget. Untuk ngecek data, untuk masukin data. Jadi data-data gue itu gue masukin. Oke. Masukin ke dia, diupload dulu terus suruh apa. Waduh keren banget sih. Harus sih. Oke, untuk jadi mempersingkat justru. Dan end game-nya itu sampai sana berarti. End game-nya PGI sampai sana. Lu mau grow dalam 6-7 tahun sampai sana. Ya. Nah, kan tapi bisa jadi dianya naik gua ngejar atau dia turun gua ketemu di tengah, kita kan nggak tahu ya. Tapi lu yakin bisa makan market share-nya? Cepat atau lambat. Oke, menarik. Cepat gini, lu kan mau jadi hijau. Tapi kan gue lihat banyak lu outlet kan ya teman-teman semua juga ke jalan pasti lihat lah outlet Andrew. Karena ini bisnisnya bisnis beneran, pasti ada di sekitar kalian. Gue sering lihat itu lu tuh ditempelin biasanya. Ditempelin nama? Sama brand yang lain yang mau jadi lu, yang nyontek lu. Iya, nggak apa-apa. Sampai tulisannya gue liat kayak copywriting di teksnya, gak ada yang pasti aman segala macam tuh sama. Itu gimana pendapat lu? Kalau bisnis lu belum ditiru orang, lu belum sukses. Justru bagus kan? Iya dong. Kenapa orang justru biasa gak senang kalau bisnisnya di copy-copy begitu? Iya, rata-rata. Kalau menurut gue sih gak ada ide yang original ya di dunia ini ya. Ini loh yang makanya gue suka ngajar itu kayak gini-gini loh. Ada orang gak suka, gue tampar. Oke. Lu kok gak senang ditiru? Yang niru lu aja gak ada. Kok bilang kalau ditiru gak senang gitu kan? Ya, ini karena banyak kan pemula-pemula mau bikin bisnisnya kan. Terus mereka bilang ke gue gini, ini gue punya ide nih tapi jangan dikasih tahu. Ide lu belum jadi lu. Hah? Bener. Temen gue suka gitu loh. Tim gue ada ide bisnis tapi jangan kasih tau orang ya. Ide lu aja mana gitu. Iya. Itu gimana menurut orang yang pebisnis yang suka ide nih? Iya, idenya takut ditiru orang. Terus nanti kalau idenya udah terrealisasi, nggak ditiru orang, berarti ide lu masih jelek. Oke. Iya kan? Harus ada yang niru, itu berarti lu di jalan yang bener. Semakin banyak orang yang niru lu semakin bener. Kalau cuma satu yang niru, lu jangan bangga. Apalagi nggak ada yang niru. Apalagi nggak ada yang niru ya. Oke. Ini menarik. Kalau secara bisnis apa sih yang lu kejar sebenarnya? Karena orang kan ada dua tipe ya. Ada yang mau bikin bisnis sebesar-besar mungkin secara value untuk shareholdersnya ya dia sendiri yang paling besar dari orang yang lain. Sama ada yang mau cari pure cash flow. Kan dua tipe yang berbeda kan. Satu tuh bahkan suka IPO, satu lebih suka private. Kalau lu tuh tipe yang seperti apa? Untuk sekarang private sih, cash flow untuk sekarang. Cash flow. Belum mikir valuasi IPO, soalnya IPO itu nanti waktu naik dipuji orang, terus digoreng sama bandar, dia yang buang, dikirain saya yang buang. Bikin owner yang buangan. Terus kita di mall dilihatinnya bukan ini Andrew atau bukan, oh ini yang bikin gua rugi. Jadi kayaknya belum mikir sampai sana lah ya. Tapi lu bakal mau IPO-in gak PGI suatu saat nanti? Atau lu mau jadi private company? Kan banyak private company yang besar juga kan sebenarnya. Kalaupun IPO-in, kepinginnya IPO-nya harus kayak BCA. Jadi stabil terus gitu, gak ada yang banting-banting ke bawah. Karena kalau dibanting-banting sama bandar itu nanti kita namanya jelek. Padahal gue kan gak perlu duit istilahnya sekarang. Kalau IPO itu kan perlu duit untuk tembaknya. Kalau belum perlu duit terus IPO duitnya bingung buat apa, gak kepake. Nama jelek lagi kalau misalnya ada yang banting barang. Jadi belum kepikir sekarang sih. Nah lu kan waktu itu pernah cerita, lu dapat 15M pertama di umur berapa waktu itu? 15M. Iya 15M itu umur berapa waktu itu? 15M 28 ya kayaknya. 28. Nah di 28 ini apa yang bikin lu nyampe sana? Dan perasaan itu seperti apa? Seneng gak gitu? Enggak, tunggu, sorry. 15M. Lupa ya. Udah kelamaan ya. Terlalu sedikit ya. Waktu itu pokoknya ingetnya itu Mandiri Private di ulang tahun ke Mandiri 30. Private tuh 15 kan? 15-20 kan sekarang. Iya. Waktu itu di umur ke 30. Oke. Tapi waktu itu ngakalin.
Jadi dulu waktu gue umur 30 itu berarti 9 tahun lalu ya. Itu gue ngakalin. Dulu Mandiri Private itu warnanya putih bro. Kartunya keren tuh. Terus gue ngakalin. Ini gue mau ulang tahun ke 30 gue dapet. Caranya gimana. Terus diakalin sama bankernya bilang gini Pak. Bapak ada uang misalnya cuma 10M. 10M depositoin. Terus depositoin jaminin. Pinjam lagi 10M. Jadi bapak punya 20M. Ngerti? Oh ya tahu. Punya deposito sama punya cash dijaminin. 20M langsung keluar kartunya. Jadi gue umur 30 itu dapat Mandiri Private tapi dengan cara ngakalin. Jadi kebanggaan tersendiri, achievement sendiri sih nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuma achievement sendiri bahwa gue kerja berarti udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun waktu itu. Terus dapat private banking. Jadi itu kan berarti kan orang yang bilang Andrew kaya cepat, ini kan proses kan sebenarnya. 9 tahun kan proses yang panjang kan bahkan untuk sampai segitu kan. Nah, lu kan pasti dalam bikin uang seperti itu dan sampai sekarang itu banyak prinsip yang lu pegang. Kalau misalnya kayak Ray Dalio itu kan terkenal dengan dia punya principles kan. Oh, lu harus begini ini prinsip yang dia punya tentang hidup. Lu punya gak prinsip-prinsip yang lu punya tentang bisnis gitu? Kayak 3-4 prinsip yang core prinsip Andrew tuh apa gitu? Yang jadi kayak guiding principle lu gitu. Lu pernah jatuh mungkin tapi lu inget ya jangan begini gitu. Oke, mungkin yang membedakan aku sama teman-teman ngobrol gitu ya, yang seumuran ya. Dia lihat juga, dia kasih masukan yang membedakan adalah konsisten dalam memanage resiko. Jadi nggak serakah gitu loh. Ditawarin sesuatu something big yang menarik, tapi kalau meresikukan sesuatu yang ada, gue mundur. Jadi gue ini terkenal dari dulu terkenalnya itu adalah kalau ada opportunity bisnis, percuma kasih ke Andrew, pasti ditolak. Kalau resikonya ada resikonya. Tapi gue malah lihatnya terbalik justru. Lu tuh jadi kalau gue lihat ya orang yang paling justru bisa dipercaya ketika deal making. Karena gue tahu kalau Andrew masuk nggak mungkin rugi. Ya makanya itu. Jadi orang reputasi lu tuh justru bagus sekali di situnya. Kayak Andrew lompat nih, lu ikut aja udah pasti untung gitu. Saking jarangnya gue lompat masuk, yang ngomong lu bukan orang pertama yang ngomong, lu orang ke karena Andrew ini nggak enakan sama orang. Kalau enggak dia bilang enggak gitu. Nggak enak. Ya makanya orang jadi malas nawarin. Tapi kalau Andrew sudah masuk itu banyak. Lu mungkin orang ke 30 yang ngomong 30-40 orang tawarin Andrew ada nggak? Oke, masuk berarti. Karena sulit banget tawarin dia. Jadi males ngecek lagi manajemen resiko yang udah ada Andrew di dalam udah masuk aja itu. Gue gitu. Males due diligence lagi. Gue suka ya Holy Wings tuh gue nggak due diligence sama sekali. Gue cuma lihat bukunya sekilas, presentasi Ivan sekali habis udah masuk. Karena gue tau dia masuk gede, udah masuk aja ikut. Jadi itu sih. Nah itu menurut lu apakah itu bring advantage buat lu? Kayak contoh ya kemarin kan ada partner juga kan yang bawa Lisa kan. Kayak Andrew bilang nih tim sponsorin, udah Andrew, lu sponsor juga PGI, ya, ayo Akademi Kripto masuk gitu udah. Iya. Bentar lagi keren Akademi Kripto ya, masuk ke Lisa Fanmeet ya. Iya, jadi Pusat Gade juga. Gimana? Apakah itu ada benefit justru dengan lu punya reputasi yang seperti itu? Kan orang ada yang nggak mau bro, dianggap sebagai orang yang nggak enakan gitu loh. Iya, tapi ya mau nggak mau tapi emang gue gitu mau gimana ya, jadi ya apa adanya. Gue lebih ke stylenya bule sih. Di saat gue bilang iya ya iya, enggak ya enggak. Nah ini masuk ke resiko yang lu bilang tadi. Gue tahu lu bukan tipe orang yang bahkan orang kan pasti kira lu yang mau build wealth setinggi-tingginya kan, mau paling kaya gitu kan. Tapi kalau orang kenal lu lebih dalam, orang kan tahu lu orang yang mau stabilitas. Iya, financial stability, bukan wealth gua. Iya, lu bukan mau jadi kayak Warren Buffett sekaya mungkin gitu. Lu cukup stabil nih, enak nih, nyaman gitu. Walaupun stabilnya tuh kaya sekali ya. Lebih kaya dari hampir semua orang yang nonton ini mungkin. Nah, gimana cara manajemen resikonya? Gini, lu dapat dari cash yang lu dapat nih dari PGI. Kita nggak ngomongin PGI dulu, tapi lu manajemen resiko seperti apa? Karena lu bilang tadi lu nggak mau meresikokan apa yang lu butuh untuk apa yang lu tidak butuhkan sebenarnya. Iya, betul. Kira-kira gitu sih. Jadi gua nggak mau. Jadi kalau ada kesempatan yang bisa dapat uang banyak tapi resikonya kecil, itu gue hajar segede-gedenya sampai berdarah-darah. Tapi kalau ada kesempatan yang dapatnya banyak tapi resikonya besar, tapi dapatnya banyak banget istilahnya resiko besar, gue akan masuk sekecil-kecilnya. Oke, jadi itu yang cacing-cacing naga-naga tuh. Nah, cacing-cacing naga-naga itu gue sangat-sangat enggak gue. Oke. Sangat-sangat takut. Jadi lu ambil ibaratnya bet yang asimetris lalu ya, lu tahu ini nggak mungkin rugi, untungnya besar sekali. Jadi kalau gue hitung cacing nih ya, gue akan pelan-pelan sampai jadi naga ataupun nggak sampai jadi naga, nggak apa-apa. Yang penting gue jangan sampai
hancur gitu loh. Oke. Nggak mau gua. Best investment di hidup lo apa kalau gitu? Di hidup. Iya. Holy Wings. Tetap Holy Wings ya. Holy Karena itu Wings. yang menurut lu tadi kan, resikonya paling rendah, Ya, tapi upside-nya jauh banget. itu dealnya bagus banget. Iya. Jadi jangan dibilang waktu masuk di saat tutup gitu. Enggak, dealingnya bagus banget. Oke. Waktu itu dealingnya memang top menarik untuk kedua belah pihak lah. Untuk Holy Wings juga menarik, untuk gue juga menarik. Gitu. Oke. Tapi apa trigger untuk buy-nya waktu itu? Karena kan lu sangat risk averse kan. Due diligence proses lu tuh sebenarnya apa? Apakah lu ngeliat Ivan-nya, Ivan dan Eka sebagai foundernya, lalu ngeliat ini bisnis modelnya bisa sustain? Ya. Minimal waktu itu kan mereka nggak punya market share sebesar sekarang ya. Kalau sekarang kan Holy Wings grup kita kan tuh 80% kan. Ya. Market share dari A sampai E- lah gue sebutnya. Klub malam ada semua tuh. Ada dari A sampai E-. Yang Helen sampai yang H Club. Dulu kan nggak seperti itu. Apa yang lu lihat tuh pastinya? Karena lu kan masuk di fase yang berbeda saat pas gue masuk kan. Gue masuk at least sebenarnya lebih stabil. Walaupun yang valuasi lebih mahal jauh. Tapi lebih stabil. Gimana? Jadi dulu waktu masuk itu selain lihat foundernya, itu udah pasti ya. Dan gue juga udah sering berkali-kali lihat Ivan sama Ekanya gitu. Gue juga bilang ke dia, kalau sampai lu keluar gue gak mau gitu kan. Ini gue beli orangnya gitu. Selain itu, gue masuknya itu di convertible loan waktu itu. Jadi ini masih ada hubungannya dengan company gue ngutangin orang. Oh, jadi convertible notes kalau misal utang yang gak di ini baru realisasi di saham gitu. Iya, jadi gue masuk kan 2020 tuh. Terrealisasinya ke convertnya 2022. Oh, oke. Masih lama, 2 tahun tuh masih loan itu hitungannya. Oke. Nunggu yang gue udah nego itu sampai ketemu titiknya. Ketemu titiknya 2 tahun kemudian. Kalaupun gak ketemu, dibalikin duit gue. Jadi resiko gue itu sangat kecil, Tim. Oh, lu bisa berapapun masukin gitu. Karena convertible note waktu itu. Iya, jadi. Dan lu dapatnya langsung preferred stock kan? Iya, jadi gue boleh masuk, boleh nggak? Oke. Ada option. Kalaupun ada apa-apa pun gue aman. Jadi gue mau selalu aman. Gue kalau. Nah makanya nih kalau bikin deal itu selalu harus sama Andrew gitu. Bahkan ya kalau gue pribadi pun banyak kan gue nanya-nanya kan. Kalau ini gimana? Oh ini enggak, ini orangnya ini begini enggak. Dan gimana cara lu develop sense of itu? Karena gini. Penyakitnya orang bukan kaya sih. Biasa kalau kaya enggak lah ya. Penyakitnya orang yang baru kaya biasanya bro. Itu adalah dia ketika punya uangnya banyak nih, belum pernah pegang uang sebanyak ini, tawarannya banyak banget bro. Itu kan kayak gula semut datang semua. Bro ini ada kafe, bro ini ada ini bro. Gimana cara lu bisa sortir dari situ yang itu ada mana? Itu sense-nya muncul memang dari awal before business bahkan. Terus setelah gue baca buku Psychology of Money, baru tahu gue ternyata itu banget. Yang dia bilang frugal living and paranoia. Jadi di paranoianya itu gue dapat. Jadi lu harus ada ketakutan untuk menjadi miskin. Paranoia. Sampai ketakutannya itu paranoid untuk jadi miskin. Nah kalau lu udah punya kayak gitu, lu akan hitung sedetail-detailnya otomatis. Karena lu gak mau jadi miskin. Akhirnya mitigasi resiko lu itu kuat. Karena lu takut miskin. Kalau cacing-cacing naga-naga kan gak takut jadi cacing dia. Akhirnya masukin all in pokoknya. Kalau misalnya jadi gede, oke, gue jadi gede. Kalau jadi kecil cacing gitu kan. Gue gak mau gitu. Mendingan gue gak jadi naga dan gak jadi cacing. Oke, lu di stabil aja gitu kan. Dolphin aja lah kalau di BTC. Dolphin. Tuh Bitcoinnya dolphin teman-teman. Tinggal dicari aja dolphin itu berapa ya jumlahnya. Nah, ini gue pengen nanya lu sesuatu tentang mungkin corporate finance ini lebih dalam untuk yang punya bisnis lebih dalam kan. Kalau kita ngomongin strategik, bisnis yang bisa generate sebuah cash. Cash itu kalau di luar negeri di corporate finance sekarang tuh adalah racun sebenarnya kan. Dimana banyak perusahaan bahkan Apple tuh pernah negatif working capital dia. Perusahaan Microsoft juga pernah gitu. Karena dia akhirnya injek untuk share buyback. Dari net profit untuk beli sahamnya dia naik lagi, atau dia jarang sekali sih dibagikan dividen sekarang itu hampir nggak pernah, atau dia akuisisi perusahaan seperti ChatGPT. Nah strategi lu di PGI itu cash itu lu anggap seperti apa? Kan sekarang ada timbul style baru nih yang diciptain sama Michael Saylor nih. Harta dia harusnya udah dekat hampir $20 billion sekarang harusnya. Dengan dia pakai cash reserve itu untuk dia belikan Bitcoin. Nah lu strateginya apa? Kalau share buyback kan lu nggak bisa karena lu non IPO. Apakah lu bagaimana cara lu putar cashnya itu di dalam bisnis? Kalau sekarang kan benar-benar cash rich ini. Jadi nggak ada ke arah sana sama sekali. Cuman kalau gue boleh balik ke 18 tahun lalu. Dan gue tapi skillnya tetap nempel. Iya skill sekarang. Sekarang. Gue bisa 18 tahun ini gue bisa kejar dalam waktu 5 tahun. Walaupun nggak ada duitnya. Tapi gue bisa pakai cara itu gitu loh. Paham. Pakai loan lah, pakai kasih saham equity ke orang lah, terus habis itu di IPO segera lah supaya dapat duit lah semuanya. Tapi dalam 5 tahun tuh semua akan lancar sampai kayak di titik sekarang dan semuanya happy.
Gitu. Tapi kalau sekarang kan udah terlanjur sampai 18 tahun. Kalau gue mau bikin kayak gitu, gue bisa naik drastis mungkin. Cuma gue nggak bisa tidur pasti nantinya. Oke, karena itu bukan style lo sebenarnya. Bukan style gue. Cuman kalau gue harus dari nol sekarang, terpaksa gue harus gitu ngejar waktu. Oke. Umur kan jalan nih. Oke. Jadi cash lu sebenarnya banyak kan lu dividenkan keluar ke diri sendiri, Andrew. Enggak, di situ aja. Biarin sama di situ aja kan. Sekarang 100% punya gue, jadi kan sama aja mau di sana di Andrew. Gue jadi mau di PT atau di pribadi? Ya, mau beli mobil, mau pakai nama Andrew, pakai nama BT sama aja. Oh iya benar. Kan 100% gitu. Punya. Berarti sekarang Peggy sampai sekarang 100% own by lu, enggak? 100% ya. Enggak ada sama sekali dari luar. Enggak ada. Nah, dari dunia investasi kan sebenarnya sekarang itu trennya bukan public markets, tapi kalau misal kita lihat fund-fund besar seperti Schroders dan yang besar-besar itu mereka banyak kan invest bahkan kayak endowment fundnya Harvard itu di private equity. Lu ada nggak masukin kayak di fund private equity gitu sekarang? Atau di venture capital? Atau lu private equity sendiri? HW kan sebenarnya termasuk private equity investment itu. Iya. Atau lu deal-nya sendiri aja, lu nggak percaya gitu, taruh jadi LP di orang buat dikelola gitu. Itu kalaupun ada di pribadi sih, bukan di pusat gadainya. Pusat gadai nggak, di pribadi nih sebagai di pribadi. Ya nggak banyak. Masuknya nggak banyak. Oke. Selalu nggak banyak. Gue mendingan banyak lah, diversifikasi lah. Gue kalau prinsipnya sama kayak Warren Buffett bilang, mendingan gue punya 1% di 100 perusahaan daripada gue satu perusahaan gue masukin 100% gitu. Oke. Tembak aja setiap orang, bagus nih, oke gue masuk. Ya nggak 1 lah, 10% deh gue masuk 10. Ketemu orang lagi gue masuk 10. Jadi nanti 10 tahun lagi gue punya 10 perusahaan yang 10-10-nya kerja dan gue cuma 10%, nggak apa-apa itu. Oke. Gitu. Gue mau bedah sedikit personal investment lo. Sebenarnya lo main tahu lah personal investment lo seperti apa. Lu pernah, ini coba gue jadi devil's advocate ya untuk gue tanya balik ya. Lu nggak takut akan kurs rupiah yang lu punya dalam investasi lu yang besar di obligasi, bonds lokal lu ada yang USD juga kan? Iya. Tapi lu nggak takut sama kurs yang turun? Yang selama kita lihat sebenarnya kayak saham BCA kan, dari 2005 sampai sekarang itu cuma 4 kali loh naiknya dalam USD. Rupiahnya memang naik 39,5 kali. Tapi USD itu cuma naik 4 kali. Basically orang yang beli BCA itu sama beli indeks S&P itu kekayaannya itu kalah jauh sekali. Lu pernah ketakutan gak dengan itu? Lu udah kerja keras karena cash lu kan besar nih. Misal lu punya let's say misal 100 aja, uang dia jauh lebih banyak by the way. Tapi 100 M nih. Lu dapat bunga 5% itu. Padahal sebenarnya asli minus 7. Lu pernah kepikiran gitu? Apa sebenarnya, Pak? Aslinya tuh real rate lu bisa beli sama sesuatu aja, itu minus 7 bahkan. Iya. Lu minus 2 sebenarnya. Iya. Gimana? Lu ada concern itu atau nggak apa-apa? Yang penting gua nggak miskin gitu. Nggak salah. Nggak. Oke. Kalau gua nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis, gua cuma punya duit cash. Gua pasti ada ketakutan itu. Karena gua nggak mau pakai capital, cuma mau pakai dividen atau bunganya doang. Gue nggak mau pakai capital kalau nggak punya bisnis. Pasti itu gue ketakutan itu, pasti gue pikirin itu terus. Tapi karena gue sekarang punya dan atau bisa dibilang masih punya yang masih running, kan pasti bisnis gue nggak mungkin untungnya cuma 7% dong. Karena gini, karena lu punya mesin uang luar biasa besar kan. Iya. Jadi sebenarnya style investasi lu ini nggak bisa diaplikasikan kan ke orang yang nggak punya mesinnya. Betul. Jadi anggapannya misalnya mesin gue itu menghasilkan dari asetnya mungkin 30% lah ya. Sedangkan tadi bilang inflasi dan lain-lain 7%. Ya masih jauh. 7%, terus bunganya 5%, selisih gapnya 2%. 2% gue 30%, 30 potong 2 masih 28 gitu loh. Jadi nggak terlalu mikirin di sana. Daripada gue fokus bisnis terus gue mikirin investasinya di yang 12% setahun gitu kan. Itu kan gue harus awasin kalau 12% setahun. Sehingga gue gak bisa fokus di bisnis gue yang bisa 30%. Jadi mendingan gue investasi yang 6% aja. Oke, beli in USD. Jadi mungkin jadi 5 plus kursnya 1 tahun 2% jadi 7. Tapi gue masih gak terlalu ngecek setiap hari gitu loh. Gue fokusnya di bisnis gitu. Tapi kan itu quote on quote bisnis lo bisa secara pede grow 30% tahun ke tahun. Sampai nanti bisnis gue nggak bisa, ada titiknya. Mudah-mudahan nggak ya. Ada titiknya nggak bisa. Ya udah gue fokus di investasi gue gitu loh. Sekarang gue fokus di bisnis gue. Oke, itu jawaban bagus sih. Jadi teman-teman strateginya adalah karena dia punya mesin yang very cash flow generating kan. Makanya lo bisa very defensive. Nah, dari portofolio defensif ini let's say 100% cash non PGI ya, Andrew. Seperti apa sih? Wealth management orang kaya. Dan gue ada pertanyaan sebelum ini. Apakah lu punya kayak semacam wealth manager, advisor, financial advisor atau enggak? Atau lu kerjain semua sendiri? Ada.
Ada. ChatGPT. Beneran gue tanyain terus. Low risk investment tuh kayak gimana? Medium gimana? High gimana? Gue tanyain. Kok gitu sih? Tadi lu ngomong gitu. Gue ngobrol terus sama dia sampai dia udah tahu. Sekarang seperti apa tapi? Sekarang low risk investment. Dari 100% Andrew punya. Sekarang ya. Mungkin kripto itu 1,3 ya. 1-3 lah ya keluarnya. Sampai gue itu masukin ChatGPT loh. Ini duit gue di sini ya. Gue tulis ini, di sini gue tulis. Oke, jadiin persen. Sampai gitu terus. Oke, kripto 1-3. Mungkin gedenya di saham IHSG. Ya. Apa aja sahamnya? 20% ya kira-kira. Tahu sahamnya apa? Astra. Sekarang pegang Astra. Nggak jalan tapi ya itu. Belum jalan. Belum jalan. BRI. Ya. Cuman harusnya gue gemes nih saatnya injek nih. Cuman gue gak gitu, Tim. Oh iya sebenarnya iya. Iya kan? Ini kalau dibilang saatnya injek nih. Iya sekarang oke. Gue gak gitu. Oke. Gak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau orang kegemes pengen injek supaya nanti begitu naik itu untungnya banyak. Gue gak gitu, bukan gitu orangnya. Oke. Saham Indo 20%. 20%. Apa lagi? Bonds. Nah ini kan teman-teman kan mungkin awam nih sama bonds kan. Nah bonds apa yang lo pakai? Kan biasa rata-rata cuma pakainya FR kan. Ya. Banyak kan orang Indonesia FR. Sekarang yang bagus itu pakai USD karena yieldnya 4% dan USD lu bisa beli di USD. USD secara historical kan setahun bisa untung 2%. Ini gue coba challenge lu lagi ya karena ini kan kemarin juga kita sempat ngobrol tentang ini kan. Dan gue sempat mau purchase lumayan besar juga, tapi bondsnya tuh sebenarnya turun bro value-nya. Gimana turunnya? Gue juga kan kemarin gue sempat ada beli FR yang dari tahun lalu kan sampai sekarang. Itu hasilnya dari nilai beli ke nilai jual kan turun banget. Orang kan gak lihat bonds itu sebagai instrumen yang fluktuasi. Yieldnya itu sebenarnya negatif 2 loh. Kalau dulu beli, kalau sekarang beli ke tahun sekarang depan lagi di bawah. Dong. Iya, kalau lu beli sekarang ke tahun depan belum tentu dong. Iya, tapi kan gini, kalau Amerika kan sama orang kan pikir obligasi itu cuman produk yang ada yield. Ini yang salah kaprah kan sebenarnya. Iya. Orang kalau beli US punya bonds selama 10 tahun itu rugi loh bro. Turun dia. Iya betul. Makanya dari 10 tahun lalu gue gak pernah beli bondsnya. Baru beli. Ini saatnya. Percaya gue ini saatnya. Oke. Dulu itu yieldnya 1% bro. Iya. Sekarang itu 4%. Jadi sejelek-jeleknya lu masih dapat turun yieldnya jadi 3%, 2%. Gak apa-apa. Tapi yang penting dalam USD kan. Iya karena beli USD lu kapan lagi bisa beli USD dapat yield 4%. Tapi kayaknya ini nggak bisa diaplikasikan kan ke teman-teman. Karena ini biasanya kan kalau gua nggak salah di perbankan ini minimal belinya tinggi sekali kan. Aduh, nggak tahu gua. Iya, nggak bisa beli kecil kan. Kalau yang obligasi USD, sama kayak Singapura kan mereka. Ya. Private banking nggak bisa beli kan. Nggak tahu gua. Oh nggak tahu. Gua nggak nanya sebetulnya. Gua beli nggak tahu. Atau titip lu aja kan. Apa tapi obligasi? Berarti Indon nama Indois ya. Indon banyak kan 29. Ini kalian dapat ilmu banyak loh di sini. Ini ilmu orang kaya beneran ya. Kecil bisa kok. 30.000 kayak minimal. Oh gitu ya. Bukannya kalau kecil bisa cuman spreadnya besar. Mungkin 2%. Iya, spreadnya 2%. Kalau gua dapat 0,75 spread jual belinya. Beli berapa 100M itu kan? Kali kalau bilang kecil dia hati-hati 100M belinya. Jadi kalau mau beli, gini aja lihatnya. Mau beli Indois ya. Kamu tanya ke orang yang jual. Kamu gak usah bingung, kadang 101, 103, 97, 96. Bingung kan belinya? Enggak, kamu tanya spreadnya aja. Spreadnya antara jual dan beli ini berapa? Kalau kecil beli udah. Gak usah peduli. Sama kayak US. Ini tips nih. Orang mau beli USD di mana yang murah gitu kan. Rata-rata mau beli di mana? Di bank ini kayak atau di money changer kayak. Kamu gak usah bingung, gak usah banding-bandingin. Kamu tanya aja, spread jual dan belimu berapa? Kalau spreadnya kecil, beli udah pasti murah dia. Benar. Tapi lo tanya lagi kedua nih. Ada nggak barangnya kalau gua jual dan beli? Kadang-kadang spreadnya kecil, dia cuma jual doang. Ya cuma jual doang. Ya nggak ada barang sebelahnya benar. Harus kasih. Ada nggak beli? Ada jual ada. Oke beli itu murah. Spreadnya. Kalau spreadnya, kalau bank malah tarungnya spread 20, spread 15, spread 25. Gitu. Nah, tapi kenapa lu belinya bond Indonesia? Apa karena lu cinta Indonesia? Karena itu kalau misalnya kita lihat dari Moody's rating kan triple B sebenarnya. It's not triple A bonds. Yieldnya juga nggak segede emerging market yang lain. Kenapa di Indonesia? Kenapa nggak lu pakai private banking di Singapura beli di luar negeri? Kena pajak luar negeri. Oke. Lu pajak luar negerinya mahal banget. Karena kalau Indo sama Indois tuh nggak ada pajaknya justru kan. Dividennya langsung lu bisa akuin di SPT. Iya. Lu kalau ini ilmu nih teman-teman. Untung di sana sampai sini lu tarik lagi kena 35% lagi. Benar. Parah banget. Kalau lu rugi bodo amat gak ngerti. Ya udah. Pokoknya kalau lu untung gue minta 35. Karena beda. Kalau di luar negeri tuh ARS tuh kita bisa offset kan. Antara kerugian dari capital loss sama capital gain. Di sini nggak ada. Kalau rugi ya udah. Rugi ya udah. Tapi unik ya. Kenapa produknya yang lebih susah diakses
itu justru nggak kena pajak. Kayak Indon sama Indois kan nggak kena pajak kan sama sekali kan. Iya. Bisa diakui di SPT, sedangkan FR kan dipotong pajak. Karena mungkin Makanya beda nih ilmunya sama financial advisor yang bayar 1 juta itu beda ilmunya. ya gini. Itu kalau Indon itu kan dapatnya dividen. Ya. 6 bulan sekali kan. Dividen itu lu di SPT lu itu ada kolomnya lu tulis dividen. Jadi SPT lu nambah itu lu nggak ditanyain karena memang udah record. Ya. Ya kan? Benar. Kalau lu beli reksadana SPT lu nambah karena reksadananya naik 4%. Jadi kena tanya lu. Iya kan misalnya 1 miliar 1 tahun naik jadi 4%. Berarti kan 1 miliar 40 juta. 40 juta. Berarti kan di SPT lu mendadak 1 miliar 40 juta nih. Ya. AR-nya nanya dong, ini 40 juta ya kamu dari mana? Walaupun reksadananya produk bebas pajak Iya, kan. tapi lu harus jelasin kan setidaknya. Ini loh aku beli di sini tahun ini tahun segini. Kalau dividen lu nggak bisa ditanya. Memang ada langsung dia ke-record. Kalau NAV yang naik lu harus jelasin waktu beli lu kapan, waktu jual lu kapan. Betul. Itu yang makanya gue pilih gitu. Jadi lu nggak ada concern ya terhadap kayak monetary inflation dari negara ini, lu nggak ada concern berarti? Dengan lu investasi yang banyak kayak di time deposit lu punya kan? Iya. Kita lanjut lagi nih, time deposit ada? Ada. Jadi gue berusaha meratakan itulah kalau bisa. Terus diratakan terus. Jadi gue tetap ada deposito, tetap ada USD in bonds, tetap ada jam tangan juga termasuk. Ini kan jam tangan sebenarnya in USD kan harusnya. Itu juga. Oh iya, jam tangan in USD. Semua in USD kan. Iya. Bitcoin sedikit ya kan. Emas karena anggap aja 1 tahun ini udah masuk dunia emas berarti langsung nambah banyak emas saya. Oh pasti lu nambah banyak sendiri kan? Otomatis kan. Properti? Karena biasanya kalau yang orang kaya paling suka sih rata-rata di Indonesia properti ya. Jadi kayak even orang saham-saham yang gue tahu yang bandar-bandar besar tuh belinya properti biasanya. Properti ya. Waktu itu beli properti di Singapura. Nah ini baru orang beneran kaya nih. Properti di Singapura di Orchard waktu itu beli di Lioni Hills ya. Itu belinya waktu pajaknya 19%. Sorry, gue mau nanya, lu belinya berarti waktu itu kan kalau nggak salah regulasinya harus ada mahal sekali kan kalau non warga Singapura. Iya, waktu itu lu beli non harga Singapura harganya. Iya dong pasti dong, WNA dong. 19%. 2 kali lipat kan harganya. Sekarang 60%. Iya makanya. Pajaknya. Wah gila lu. Jadi kemarin itu yang ada berita Crazy Rich mana? Crazy Rich Surabaya itu mana? Oh iya. Mall berapa belas triliun itu karena dia kalau nggak beli besoknya naik 60% dari 30% naik 60%. Cuman karena naik 60%, properti di Singapura anjlok turun 30%. Karena kalau orang butuh duit market value-nya turun. Iya, dan orang mau butuh duit, yang beli kan nggak ada kalau 60%. Otomatis dia harus turunin. Jadi sekarang udah nggak worth it untuk beli properti di Singapura. Mungkin sekarang malah lari orang ke Bangkok kali. Bangkok, Hong Kong. Oh, Bangkok lagi ngetren kan sekarang. Ini gak mungkin dong untuk kita udah beli di Singapura. I see. Apa aja selain time deposit masih ada lagi yang lain? Apa? Buahnya? Iya. Taruh uang ya? Iya. Enggak sih, enggak ada sih kayaknya. Apalagi. Lu ada ngikutin trend market kan tapi? Kayak contoh kayak sekarang kan lagi era politik US, lu ada concern terhadap bonds yang lo pegang atau itu kayak udah bodo amat lah ini gue sebar segini kayak gue mau kerja aja gitu. Karena gue udah sebar sehingga nanti pasti ada yang naik ada yang turun. Oh ya. Jadi akhirnya sama. Kalau ini year sama kira-kira 5-6%. Jadi mungkin semua naik semua turun tuh gak mungkin. Portofolionya Andrew tuh dibikin sedemikian rupa untuk 5-6% kayak batu gitu kan. Kayak batu aja. Kayak batu terus PGI-nya mesin cetak uang terus lempar ke batu ini gitu. Jadi gue bisa fokus tanpa ada rasa takut kehilangan uang hasil dari PGI. Oke. Jangan sampai nih ya dari batu ini hilang keuntungan PGI 1 bulan. Itu kan gue merasa kerja 1 bulan sia-sia. Gue nggak mau ada keganggu otak gue di sana. Jadi nggak mau gitu. Nanti aja kalau memang PGI ini udah nggak bisa, gue akan fokus di situ gitu. Oke. Tapi lu nggak bakal mainin yang kayak orang sekarang banyak mainin 2 begitu kan? Jadi dari cash flow bisnisnya mainin investasi yang volatil juga enggak? Ya tergoda terus ngeliatin orang di Instagram ngepost. Oh naik. Waduh. Tetap nggak FOMO ya. Andrew itu paling anti FOMO. Enggak, udah. Yang aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah, visi jangka panjang lu tuh kekayaan berapa? Dan kan gue nggak tahu boleh share atau enggak, lu baru mau bangun gedung kan di Jakarta Barat ya? Ya, tahun depan. Tahun depan lu mau bangun gedung.
Visi lu tuh kekayaan tuh sampai semana sih gitu, yang cukup buat Andrew terus kayak udahlah gue beli hotel 1 gitu, PGI ya, IPO atau jual gitu. Ada nggak gitu? Mimpi itu setiap Mimpinya apa itu? mimpi itu mungkin setiap 8 tahun berubah biasanya. 8 tahun. Ya, mungkin 8 tahun sekali itu akan berbeda. Untuk sekarang mimpiku mungkin kalau bisa itu hasil dari PGI itu nanti ke depan bisa bangun hotel lah. Jadi kan tahun depan ini mau bangun gedung. Ya. Gedung PGI. Gedung PGI itu isinya nanti holding company yang nanti gue invest di restoran, invest di mana, semua itu Ya. saya taruh di gedung sendiri, nggak disewain gitu Ya. gedung. Nanti ke depan lagi karena sudah ngerti caranya bangun gedung, kepingin bangun hotel juga sendiri. Oh jadi gedung PGI untuk belajar cara bangun hotel. Iya. Manajemen sendiri kan maunya hotel. Sendiri bangunnya. Jadi Oh. anggapannya gue jadi totalnya gitu. Oh, Gue oke. pengen belajar banget. Susah banget pasti, nggak apa-apa. Gue akan berdarah-darah. Untuk itu, untuk ke depan 10-12 tahun lagi gue pengen bangun hotel sendiri 5T itu kira-kira Iya. hotelnya. Tapi kan ngirit uang kalau sendiri mungkin bisa 1T sampai 1,5T 30%. Kenapa hotel tuh mimpinya? Bukan yang terakhir gua ngobrol sama lu, mimpi lu kebun binatang ya? Nah ya ini, Nah, kan? ini menarik loh ini. Mimpi lu tuh bikin kebun binatang. Safari. Bukan Itu hotel. menarik. Gue dibukakan pikiran sama temen. Ya. Si Andri Sumampo. Oke. Dia yang punya Tiger itu Kinsu kan. Gue waktu itu ngobrol sama dia, gue bilang gini cerita, gue pengen banget nanti di Bali bangun mungkin 30-40 hektar bikin safari gitu kan yang Iya. dingin. Dia bilang gini, itu komitmen 7 turunan loh, dia bilang gitu. Kaget gue. Iya benar. Jadi gue bilang, ya kan seumur hidup lo itu, ntar kan tinggal suruh anak lu belum tentu suka. Itu benda hidup yang harus lu kasih makan terus seumur hidup 7 turunan. Itu komitmennya bukan komitmen lu doang 7 turunan. Itu Iya. yang membuat gue, wah iya ya, jadi gue nanti meninggalkan dunia ini plus beban ini ke anak gue atau ke siapapun yang harus mau gitu. Kan Taman Safari dulu awalnya sirkus kan, sebelum dia jadi Taman Safari. Sekarang kan generasi juga turun kan. generasinya masih nerusin terus deh. Masih. Kalau Iya. ada generasi yang putus aja, Udah gua nggak generasi suka 3 gitu. ini ya. Udah Nah, misalnya generasi 3. generasi 3 ini bilang gue gak suka ini Taman Safari, kasih ke orang, kan belum tentu dia bisa manage, bahaya Betul. juga. Betul. Kasihan binatangnya gitu kan. Gue Betul. suka soalnya sama hewan gitu. Jadi gue mikir udahlah, Kubur mimpinya. kubur aja, datang aja lah. Ada nggak sih kayak kemewahan yang lu pengen gitu, kayak kapal yang aneh gitu kan? Hotel kan masih ada hubungan sama dapat duit ya. Ada nggak ya lu pengen bener-bener gue pengen punya cukup kayak fuck you money untuk beli sesuatu ini gitu loh, kayak super yacht gitu, taruh helikopter gitu. Ada Apa itu? private jet, Private jet, Iya. apa Gulfstream? apapun ya, yang penting baru, jangan bekas. Kenapa? Oke, ini menarik banget karena banyak yang bilang private jet itu mending bekas kan. Dan banyak yang bilang juga mending sebenarnya sewa karena Ya. lu harus bayarin pilotnya terus menerus kan. Hmm. Dan orang yang sering naik private jet juga banyak kan biasa sewa. Ya, bener. Even yang korporat kan banyak kan sewa Bener. sebenarnya. Kenapa lu mau beli? Bahas satu-satu dulu nih ya. Sewa itu pasti lebih murah. Gampangnya gini, lu sekarang punya mobil, punya supir, gitu kan. Gue tanya, ngapain Tim? Kok lu nggak sewa Grab aja? Lebih murah. Oh paham, berarti belum sekaya itu. Iya kan? Iya, benar. Sewa Grab pasti Benar. lebih murah. Ada supirnya juga. Benar, setuju. Karena lu nggak mau mencet, nggak mau nunggu, nggak mau ketemu dengan supir yang berbeda setiap hari. Iya. Ya kan? Jadi lu kalau punya private jet lu sendiri, lu bisa kapanpun, ya sama lah kayak punya mobil sendiri gitu. Iya. Kira-kira itu yang mau. Itu kan membeli waktu yang gue lihat lu itu. Iya. Lu kan ngomong nih, ini ngena lu di gue, Tim. Lu bilang gini, gue paling kaya di dunia ini. Di Indonesia lu bilang, gue paling kaya. Kalau nggak percaya tanya konglomerat. Berapa uang yang dia mau keluarin untuk menjadi umur gue sekarang gitu kan. Gua ketemu beberapa soal waktu itu. Oh gak usah gitu Tim. Gue langsung kepikiran tuh. Gue langsung kalau gue jadi lu, Iya. balik lagi ke umur lu, 24 gitu kan. 24. Semua harta gue jadi 0. Gak apa-apa gue balik. Ini gue mikir sampai kayak gitu. Serius. Lu tuker semuanya. Semuanya. 100% harta gue. Gila, ini Itu menjadi gua umur merinding loh. Memang Hah? waktu itu mengerikan memang. Makanya kalau beli private Enggak, jet, lu belum tua loh, Bro. Ini yang ngomong sama gua tuh waktu itu emang dia udah agak konglo sih, tapi umurnya tuh udah kayak 60, Bro. dia bilangnya gimana? Iya, kalau suruh apapun jadi lo, bahkan ya, uangnya gua bukan jadi gua deh, bukan jadi Timothy Ronald, umurnya aja. Dia bakal riset sampai 0 semuanya. Bahkan
untuk harapan nggak pernah dapetin uangnya lagi. Oh iya dong. Nggak, bener. bahkan bukan gini, Timothy-nya, umurnya. Umurnya bukan Timothy-nya dan bahkan nggak usah pernah dapat uang lagi, paham nggak? Iya. Hidup jadi orang biasa, tapi umur 24 dia tuker semuanya. Iya, semuanya kan? Semuanya, bener. Memang waktu itu mahal. Makanya private jet itu perlu. Ini unik banget karena Warren Buffett itu terkenal sebagai orang yang sangat pelit, baru orang bilangnya. Tapi satu hal yang dia punya di hidup ini, private jet. Dia nggak pernah upgrade rumah, dia cerita dia nggak pernah ini. Sama semua, makan McD sama, semua sama, kecuali dia mau naik private jet. Soalnya kalau nanti ya di level tertentu, kalau kepengen jalan-jalan ya sama keluarga, sama teman misalnya. Oke, sekarang ke Bangkok. Di Bangkok lu nginep, terus aduh kok kepengen ke Vietnam ya gitu. Lu cari tiket belum tentu ada. Oh betul bro, itu. Langsung terbang kalau lu naik itu. Belum delay-nya lah. Terus lu ke Vietnam, dari Vietnam terbang pulang rumah aja deh. Ketemu keluarga aja deh, nggak jadi deh. Gimana? Nggak bisa, besok baru ada tiketnya. Oke. Kalau lu udah level tertentu, duit lu banyak, kalau nggak punya private jet nggak bisa. Belum delay-nya lagi bener loh. Belum delay-nya. Belum delay lagi. Jadi private jet itu something yang satu doang, itu doang. Sekarang ya itu kalau sampai terjadi bakal patokan mau. Patokan beli itu. Patungan. Patungan ya. Kita satu grup rame-rame paling patokan beli sendiri kan. Iya, bisa jadi sih. Tapi lu pengen punya pribadi kan? Kepengen. Mau lu custom semua dalamnya gitu. Enggak sih, pokoknya ya original biasa aja, yang penting aman. Kenapa lu maunya baru tapi? Kan banyak kan dia refurbish kan. Jadi event yang kayak contoh kayak Challenger tahun 2000, Gulfstream itu mereka bikin kan, dalamnya dibikin modern kan. Tapi itu semua pesawat lama. Kenapa lu perlu baru? Takut jatuh. Walaupun mode transportasi udara itu yang paling aman, cuman kalau sampai ada apa-apa itu tragis. Tapi jarang bro pesawat. Jarang, paling aman. Tapi kalau ada apa-apa tragis. Mobil tuh mogok bro. Pesawat mogok itu jatuh bro. Jadi tragis gitu loh. Jadi gini, kenyamanan ya itu penting juga. Jadi di saat kita punya rasa nyaman gitu loh. Kayak lu ngebut aja lah, ngebut naik Lamborghini yang baru keluar atau Lamborghini yang tahun 2010 gitu. Oh yang baru keluar lah. Makanya 2010 pasti ada was-wasnya, ngegas, lu takut gitu loh. Sedep itu. Padahal ya kalau di darat masih mending, masih bisa direm gitu. Kalau di sana kan nggak bisa ya, walaupun udah dijelasin ya aman lah apa segala macem. Cuman kalau beli handphone harus bekas loh. Beli yang Sinar Mutiara ya, jualan dulu. Itu jadi berarti visi lu. Nah itu kan lu tadi bilang lu bakal tukar semuanya kan? Oke. Semuanya. Apa yang bakal lu kasih tahu ke Andrew yang dulu? Andrew yang umur 24 gitu. Lu bakal kasih tahu apa dia? Dengan semua pengetahuan lu sekarang, lu ngomong ke diri lu dengan pengetahuan yang waktu itu. Lu bakal kasih tahu apa ke Andrew yang umur 24 ini? Tentang hidup. Karena gue tahu lu orang yang bisa seperti sekarang. Kayak contoh ya, Andrew ini bisa ngeliat kayak misalnya ada deal nih yang gue bawa ke dia. Deal orang lah yang gue bawa. Dia tuh bisa langsung tahu loh gitu bahkan. Oh ini orang dulu track recordnya seperti ini atau ini segala macam. Very detailed gitu. Karena mungkin lu udah makan asam garamnya hidup kan. Apa yang lu mau kasih saran tuh? Oke, di dunia bisnis itu jangan toleh kiri kanan. Jadi dulu itu gue masih toleh kiri kanan, masih pengen nyoba diajak teman. Makanya sampai sekarang itu gue selalu ngomong, jangan toleh kiri kanan, fokus dan totalitas. Kenapa gue ngomong gitu? Karena dulu gue gak gitu. Ada beberapa yang gue coba ini, coba itu. Dulu pernah buka pinjol rugi, masih kepengen ini buka apa, restoran dulu rugi, masih pengen itu rugi, uangnya gak seberapa. Cuman kalau fokus waktunya waktu itu ditaruh di PGI pasti akan lebih mateng dari sekarang gitu. Jadi kalau bisa ngomongin udahlah, kalau udah satu bisnis lu jalan, fokus aja di sana, jangan lihat tetangga kiri kanan terus. Ini simple kan, tapi sebenarnya sulit banget. Even gua sulit sekali. Sulit sekali. Minta ampun sulitnya. Karena pegang uang kan, mau kayak ini lucu-lucu lah. Tetangga ini kan hijau terus. Lucu-lucuan, buka restoran. Bisa mikir, aduh ngapain ya? Dapat duit sih dapat gitu, tapi kayak waktunya buat apa ya? Waktunya. Tapi waktunya itu Holy Wings termasuk yang diversifikasi tadi ya? Karena nggak ikut campur gitu loh. Oke. Nggak apa-apa kalau taruh uang, hilangnya uang dong, itu nggak apa-apa, Din. Kalau harus ikut campur. Operasional. Iya, operasional itu, waduh. Jangan sampai terulang gitu aja. Jangan sampai. Jadi lu sama sekali tidak punya bisnis operasional non PGI. Nggak ada. Bener-bener sekarang fokus satu uang. Ini. Ada. Sekarang kan ketua CSR-nya Holy Wings Peduli.
Oh, oke. Itu juga menyita waktu, cuman nggak boleh dibilang menyita waktu. Karena kan itu harus charity kan, itu untuk donasi. membantu kan, Iya. donasi. Jadi kita cepat atau lambat nanti pada saat umur udah mulai umur itu pasti jatuhnya ke charity sih. Gue lihat semua orang kaya nggak ada yang ke charity kan. Bakal ke politik kan? Kan transisi gitu biasa. Duit, politik, charity. Atau duit, charity, politik, bisa gitu urutan. Untuk sekarang Tidak. enggak. Nanti nggak tahu. Nanti nggak tahu. Jadi kalaupun sampai masuk politik itu harus dipastikan bisa membuat gebrakan untuk masyarakat Indonesia. Kalau nggak bisa cuma masuk rame-ramean doang, nggak usah. Jadi kayak lu kalau mau berbisnis pastikan lu untung kan gitu. Iya. Jangan coba-cobaan orang masih kerja karyawan udah nabung keluar nyoba bisnis. Dikit-dikit pengen nyoba bisnis. Terus begitu nyoba bisnis rugi balik lagi jadi karyawan. Ya. Jadi kalau lu mau masuk dunia bisnis pastikan lu untung. Kalau lu masuk dunia politik pastikan lu ada efek yang gede. Oh, Gitu. luar biasa. Mantap. Thank you, bro. Thank you. Oke.